kita masuk ke manajemen jaringan. Udah kelihatan ya layarnya ya. Sudah, Bu. Oke. Iya ini. Malas banget nih. WM-ku cuman jalan. Oke, jadi di sini ada beberapa. Ketika kita ngomong jaringan, sebetulnya yang di-set itu apa saja? Itu ya pertanyaan awal. Yang pertama di-set adalah IP address dan net mask-nya. Nah, kalau kalian pengen tahu apa fungsi daripada net mask itu digunakan untuk mendapatkan network address. Jadi kalau kita bayangkan ya, IP address seperti alamat rumahnya, sementara network address itu seperti jalannya. Jadi kalau misalnya rumahnya di katakan Arif Rahman Hakim nomor 15 ya, maka network address itu adalah Arif Rahman Hakim. Sementara nomor 15 itu adalah nomor IP address. Ya. Nah, kenapa kok kita butuh network address? Karena yang dicek di router itu adalah network address, ya, bukan IP address. Kenapa kok network address ya? Kasihan juga kalau router harus mengingat semua host yang ada di networknya ya. Kalau hostnya sedikit nggak apa-apa ya, tapi kalau hostnya banyak, ngabisin memorinya daripada router. Nah, terus apa lagi yang menjadi poin penting di sini? Jadi tugas router itu sebetulnya adalah mencari jalur terbaik. Jadi nggak perlulah dia dibebani pekerjaan tambahan untuk mengingat-ingat IP address yang ada di network dia. Oke, jadi yang pertama dilihat adalah IP address pakai perintah apa. Nah, ini kelihatan di sini IP address-nya berapa. Nah, IP address yang mana? 192.168.43.213. Kemudian netmask-nya yang mana? Netmask-nya adalah /24. Oh iya, ini untuk yang kelas siang, saya lupa tadi nggak absen ya. Masuk ke ETO juga ya. Kalau yang kelas siang, yang kelas pagi tadi saya diingatkan. Atau mungkin tadi yang saya juga ngingetin saya nggak lihat ya. Di kelas A ya, tolong absen sekalian. Saya buka presensinya. Ada ya, Cik? Ya, Oke, tadi sampai mana? Oke, jadi di sini IP address-nya kita udah tahu, kemudian netmask-nya adalah 25. Kemudian ada alamat broadcast. Alamat broadcast itu apa? Jadi tiap di network itu ada dua alamat yang nggak boleh dipakai. Yang pertama adalah alamat network.
Yang kedua adalah alamat broadcast, karena alamat broadcast ini digunakan untuk mengirimkan paket ke semua host yang ada dalam network tersebut. Kemudian apalagi yang bisa kita lihat, jadi kita juga bisa melihat, oh iya sekarang saya nggak jalanan ya, nggak bisa. MAC address-nya yang mana? MAC address-nya yang 000T291C7397. Ya. Kemudian broadcast address daripada MAC address itu adalah FF, 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 FF. 14 digit ya. 12 digit itu 2, 3, 4, 5, 6, 12 digit. Ya, heksadesimal. Kemudian apalagi yang penting, nah di bawah itu ada INET 6, itu adalah alamat IP versi 6. Nah, di situ pakai EV802275A4D0 dan sebagainya. Itu adalah alamat link lokal. Ya, kalau kita mau koneksi keluar, itu harus menggunakan alamat global. Nah, 192.168 itu juga alamat ini ya. Itu kan alamat privat. Ya. Alamat privat itu apa? Alamat privat itu adalah alamat yang hanya bisa digunakan koneksi secara internal. Kalau kelas A itu 10.000 sampai 10.255.255.255. Kelas B 172.16.00 sampai 172.16 172 3 172 kok saya lupa ya. Biasanya apa? Privat address kelas B 172.16.00 sampai 172 31.255.255.255. Kalau nggak salah 32.000 itu untuk alamat yang ini. Nah, kalau mau melihat keterangan yang lebih jelas, mungkin kalian bisa baca di modul itu ada teorinya. Ya. Jadi kalau kita connect ke lokal, kita harus gunakan alamat yang unik. Alamat yang unik itu apa? Alamat yang hanya ada satu yang pakai. Ya. Kalau alamat privat itu yang pakai banyak. Ya. Jadi kita nggak bisa gunakan itu koneksi keluar, nanti bingung malah routernya. Karena banyak network yang mungkin dimulai dari 10.000. Oke. Ini IP address. Nah, kemudian coba diinstal apt install sebelumnya NetTools ya. Oh, harus masuk router. Apa itu? Oke. Ini nggak tahu di tempat kalian jelas enggak sih. Soalnya saya juga nggak bisa nebelkan. Soalnya ini text mode. Apa membesarin, nggak bisa membesarin. Kalau biasanya kalau di terminal kan kita bisa besar, kecilkan. Tapi karena saya jalan text mode, saya nggak bisa besar dan kecilkan fontnya. Ya, semoga aja kelihatan. Kita install dulu NetTools. Kenapa kok kita install NetTools? Karena kalau di Debian 10 itu perintah-perintah seperti ifconfig, arp, netstat itu nggak jalan. Ya, nggak ada. Jadi kita harus install NetTools. Nah. Kayaknya minta apt update dulu. Mungkin saya nggak akan terangkan semua. Kalau bisa, setengah 10 udah selesai. Cuman kadang saya lupa.
Ya, ya ampun, ini kalau ini netulusnya nggak jalan. Banyak komen yang nggak bisa kita cek. Ini nggak tahu kenapa ya, apa gara-gara apa? Aku masih ngajar. Oh, ini APT update aja sekarang lama banget. Tadi saya nyoba di komputer lab, asalkan ada install NetTools sih nggak masalah ya. Kalau nggak mau. Oh, Google kan. Error apa lagi nih? Pasti dari studinya. Ini pasti di APT-nya errornya. Jadi errornya. Kit.
Oh, oke, harusnya dibuang aja. Install. Tapi di uninstall nggak bisa. Search Webkit 2GT. Yang nyantol ini. Di uninstall nggak bisa. Yang lambat. Sebentar, saya ganti aja VM-nya. Apa? Apa? Siapa itu? Kok harus diam ya? Kau ini kurang kerjaan ini.
Oke, sementara karena saya punya masalah dengan VM, saya lanjutkan aja via ini ya. Oh iya, nggak bisa tunjukkan ke kalian. Nah ini kita lihat aja praktikum 1. Nah ini harusnya ini nggak masalah. Jadi apt install NetTools ini harusnya nggak masalah. Ya mungkin karena VM saya sekarang bermasalah gara-gara resource-nya. Nah kemudian di sini kita cari nama network card. Nah di sini kita gunakan perintah lspci. LSPCI itu apa? LSPCI itu adalah komen yang digunakan untuk mengecek apa-apa saja yang terletak pada PCI card Anda. Ya. Nah, di situ kita bisa tahu network card-nya namanya apa. Kenapa kok kalian perlu tahu itu ya? Kalau misalnya ada masalah sama jaringan, ya kita bisa ngelihat ya. Apa mungkin itu drivernya, kalau Anda nggak tahu nomor nama network card Anda kan susah. Nah, ini kalau misalnya yang kalimat pertama ini digunakan kalau Anda menggunakan Ethernet biasa, tapi kalau pakai WiFi Anda harus gunakan komen yang kedua ini. Nah, kemudian yang berikutnya ketika kita ngecek IP address, ya, yang tadi udah saya tunjukkan ke kalian. Nah, perhatikan di situ kalau di tempat saya, karena saya pakai VMware tuh nama modulnya adalah ENS33. Tapi kadang itu ada yang pakai namanya ETH00. Itu yang di bagian mana sih? Itu yang di bagian awal, yang sebelah itu kan sebelah kanan itu kan ada sebelah kanan yang paling atas sendiri itu kan ada LO, ENS32, ETH. Mungkin tiap-tiap VM beda ya. Kalau pakai Debian 10 pakai VMware itu namanya ENS32. Tapi kalau mungkin pakai VirtualBox mungkin lain sendiri, beda lagi. Ya. Apalagi kalau kalian pakai Ubuntu ya. Nah itu tolong dikenali ya. Nama modulnya apa. Nah kalau kita mau, karena tadi kita udah install pakai NetTools, ya, harusnya di sini nggak masalah ketika kita melakukan ifconfig. Ifconfig ini biasa digunakan untuk apa? Sebetulnya output daripada ifconfig sama IP address itu sama. Ya. Dulu di Debian 7 itu kita masih pakai ifconfig. Nah, perhatikan di situ di Debian 10 itu semua harus pakai. Jadi patch-nya itu nggak tahu sekarang kenapa kacau ya. Sebetulnya kita bisa tambahkan patch-nya ya. Jadi kalau Anda nulis ifconfig aja dia nggak mau jalan. Ya, jadi kita harus kasih full path-nya. Nah, untuk itu bagaimana caranya? Kita harus lihat pakai perintah where is. Ya, where is if config ya. Ya, cek ya. Jadi hampir semua komen, ya nggak hampir semua sih, beberapa komen ya. Itu sekarang di Debian 10 itu karena path-nya nggak masuk. Kita bisa masukkan sih itu lewat perintah export path ya. Tapi di sini nggak saya tulis ya. Kalau kalian bisa lakukan sendiri silakan. Ya, jadi dengan cara itu kita nggak perlu nulis USR spin if config ya. Banyak sekarang yang saya nggak tahu kenapa di Debian 10 itu kalau kita nggak ngeset path-nya itu kita harus ngasih full ininya ya. Jadi selalu cek sama where is. Kalau di situ ada tulisan comment not found. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa nama network card Anda? Berapa nomor IP address network card kan kalian bisa dapat dari nomor 2.
nomor IP address berapa, netmask ada. Nah, physical address itu apa? Physical address itu ya MAC address itu. IP itu adalah logical address. Ya. Nah kayak misalnya perintah root itu sekarang ya harus pakai full path ya. USR sbin root spasi minus n. Kalau kalian pakai root aja dia nggak bisa, karena nggak full path ya. Kecuali kalau tadi kalian melakukan export. Nah kalau kita mau ngecek DNS gitu kita bisa lihat dengan perintah nano etc resolve.conf. Biasanya kalau DNS dia ngarah ke gateway kita. Kalau Anda pakai ini ya, pakai ini. Nah, untuk kenapa kok kita harus tahu gateway? Gateway itu digunakan untuk mengirimkan paket keluar jaringan. Jadi dia seperti pintu keluar masuk. Jadi kalau Anda nggak ngeset gateway, paket Anda nggak bisa keluar dari jaringan Anda. Atau paket dari jaringan luar nggak akan bisa masuk ke jaringan Anda. Nah, percobaan 2 kita ngecek konfigurasi jaringan secara statik. Nah, ini kita bisa pakai Gedit, pakai Nano, pakai Pico, atau pakai apa aja editornya terserah. Nah, kita buka filenya di mana? Filenya adalah di etc network interfaces. Nah, di situ kita masukkan auto. Nah, di sini ETH 0 ya. Tapi perhatikan ya. Ini kebetulan karena ini kan modul lama, ini saya masih pakai Jesse ya kalau nggak salah. Jesse atau saya lupa, ini saya buatnya dulu pakai VirtualBox atau. Nah ini auto ETH 0 tuh apa namanya sesuaikan ya. Kalau saya pakai NS32, kalau ternyata saya pakai Debian yang ada di VMware. Nah ini dari mana ngeceknya? Dari IP address atau ifconfig? Ya. Nah, kemudian ifs, kemudian ini nama modulnya, tadi saya pakai NS33. Kemudian inet statik, statik yang menunjukkan bahwa dia adalah dimasukkan secara statik. Artinya apa? Kita masukkan secara manual. Kita sebutkan nomor IP address-nya. Nah, perhatikan di sini, ketika Anda memasukkan IP address, kalian cek dulu di nomor IP Anda. Nomor IP address-nya berapa? Supaya apa? Ya, jadi misalkan di situ di percobaan di 1, kalian ngecek ternyata 10.252.105.38. Nah, kita ambil nomor IP yang satu jaringan. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat perbedaannya. Bu, kenapa nggak pakai nomor jaringan yang lain? Kenapa saya nggak pakai 104.38? Sebetulnya sih nggak apa-apa ya. Cuman kalau kita pakai VM itu kan biasanya dia udah ngeset nomor jaringannya berapa. Akibatnya apa? Kalau di luar daripada nomor jaringan tersebut, kita nggak bisa connect ke internet. Bu, interupsi Bu. Iya, ada apa, Dek? Ini searchernya masih stuck di PDF Bu. Jadi teman-teman nggak bisa menyaksikan apa yang dijelaskan Bu. Oh iya, masalahnya ini VM saya trouble. Oh begitu. Ya, jadi saya cuma bisa cuma bisa tunjukin kalian. Tadi saya kan nyoba nginstall NetTools ya. Nggak tahu ini masalahnya apa. Ya tadi install bisa Bu. Iya, harusnya bisa kok itu. Ya mungkin karena ini beberapa hari ini kan komputer saya agak ngadat. Untuk VMware-nya. Jadi saya sementara cuma bisa jelaskan ke kalian PDF-nya ya. Baik Bu.
Nah, oke, itu kalau kita jalani. Jadi saya sarankan ketika Anda menggunakan alamat jaringan di sini, ya, gunakan nomor IP address yang masih satu jaringan dengan Anda. Jadi kalau nggak salah di teori itu saya sebutkan, saya jelaskan gimana ngecek apa namanya nomor jaringan yang satu jaringan. Kalau misalnya saya punya 10.252.105.38, sementara netmasknya adalah 24, berarti ada 24 bit netmask yang nilainya 1. Itu berarti nomor networknya adalah 10.252.105.0. Berarti nomor IP yang bisa dipakai berapa? Ya 105.1 sampai 254. Kenapa? Karena 10.252.105.255 itu digunakan untuk broadcast. Jadi pilih aja salah satu. Ya, jadi ini ganti aja 38 itu jadi 40. Ya, pokoknya yang masih satu network. Kemudian kita masukkan netmasknya berapa. Kemudian kita masukkan gateway-nya berapa. Nah, gateway-nya didapat dari mana? Kita dapat dari perintah root -n. Di situ ada gateway. Ya. Nah, kalau sudah kita cek nomor IP-nya udah berubah belum pakai IP ADDR, IP address. Nah, coba di reboot terus kalian lihat apakah IP address-nya berubah atau tidak. Harusnya sama. Kalau dia pakai 38 ya 38, kalau 40 ya 40. Ya. Nah, yang ketiga kita konfigurasi interface jaringan secara dinamis dengan DHCP. Nah, di sini kita lakukan hal yang sama, cuman kalau di HCP dia lebih singkat ya. Jadi di sini kalau di static kita harus menyebutkan IP address, netmask sama gateway. Tapi kalau di HCP kita cukup nulis allow health plug, ini sebetulnya nggak pakai juga nggak apa-apa. Ya, ini bisa kalian hilangkan. Yang penting adalah IFIS ETH0 init DHCP. Nah, kita reboot. Kemudian kita lihat apakah IP address-nya udah berubah belum. Nah, kalau kalian nggak punya DHCP server, nggak masalah. Karena biasanya kalau pakai VM, itu di VM-nya ada DHCP server sendiri. Ya, kecuali kalau Anda mau bikin DHCP server sendiri juga nggak apa-apa sih. Ya. Tapi nggak perlu repot-repot. Kita pakai aja DHCP daripada yang sudah dipunya oleh, kalau kalian pakai VM itu kan dia generate-nya otomatis ya nomor IP-nya. Ya. Nah itu kenapa? Karena dia punya DHCP di dalam VM tersebut. Nah untuk yang nomor 4 ini nggak perlu dikerjakan. Yang nomor 4 di sini nggak perlu. Kenapa? Karena biasanya kalau Anda pakai DHCP server saja ini ya iso sih, cuman nggak seberapa kelihatan ya. Kalau kita pakai DHCP, jadi kalau DHC client -v itu apa sih sebetulnya? Dia itu adalah suatu request dari klien untuk minta IP ke server. -v itu apa? -v itu verbose, artinya apa? Dia kelihatan pertukaran IP-nya. Tapi kalau Anda nggak bikin DHCP server sendiri, nggak kelihatan. Jadi bisa di skip aja. Ini kan kalau di lab kan kita punya DHCP server sendiri. Ya. Nah, nomor 4 ini menyalakan dan mematikan servis jaringan. Nah, kita bisa lakukan itu dengan perintah untuk menyetop, kita bisa gunakan stop sistem CTL, stop networking. Nah, untuk mengecek statusnya kita bisa gunakan sistem CTL status networking. Untuk menyalakannya kita bisa gunakan sistem CTL restart networking. Kita start atau restart sama. Ya. Mau pakai start networking juga nggak apa-apa.
Mau pakai restart networking juga nggak apa-apa. Nah, untuk melihat statusnya kembali apakah sudah benar start, nah kita bisa lihat sistem CTL status networking. Sebetulnya sih kita sebetulnya ya sebelum kita pakai sistem CTL itu ada etc ini.d. etc ini.d networking restart atau etc ini.d networking stop. Ya, atau kita bisa pakai service. Ya. Tapi semenjak Debian ini menggunakan sistem CTL, sebaiknya kita gunakan sistem CTL aja. Itu masih jalan sih komen-komen itu service atau etc ini.d. Ya. Nah, mematikan dan menyalakan network card kita bisa gunakan if down dan if up. Ya. Terus kalau mau ngecek statusnya kita bisa ngelihat pakai if config. Jadi kalau apa bedanya menyalakan dan mematikan dan menyalakan service sama mematikan dan menyalakan NIC card. Jadi kalau NIC card itu yang dituju ya NIC-nya ya. Nah, perhatikan di sini jangan lupa ini ya. Ini kayak nama modulnya itu kalau di tempat saya ETH0. Iya, sebentar. Masih ngajar aku. Iya, sebentar. Sudah selesai saja ya. Dia butuh teman buat lihat Kamen Rider Zero. Oke, nanti kalian lihat aja bedanya ya dengan sebelum dan sesudah dia di-down-kan dengan if config. Ya, jadi kalau kalian lakukan down di sini itu biasanya nomor IP-nya nggak kelihatan. Ya. Nah, nomor 6 kita setting DNS secara gateway secara manual. Nah, ini kita bisa lakukan dengan melihat ke etcresolve.com. Kita masukkan di situ name server nomornya berapa. Nah, ini masukkan aja gateway kalian ya. Kalau kalian kan sekarang nggak berada di lab. Ini tadinya kan DNS, kecuali kalau kalian punya DNS server sendiri di rumah. Atau kalian punya misalkan gabung ke ISP ngasih name server sendiri bisa masuk. Atau masukkan name servernya PENS. Bisa juga sih 202.985.3. Ya. Sama kalau nggak salah DNS-nya PENS itu 202.985.3.4.5 kalau nggak salah. Ya. Nah, kemudian gateway bisa kita atur dengan menggunakan perintah root at default gateway. Nah, ini kamu cari aja, kasih aja nomor IP yang mendekati nomor gateway-nya. Nomor gateway kalian berapa dari mana? Dari perintah root n di percobaan 1. Nah, setelah itu kita lihat hasilnya dengan perintah root n. Perhatikan di sini kenapa. Nah, ini lagi-lagi ya. Ini saya kasih full path gini karena ini yang terjadi pada komputer saya ya. Harusnya kalau kalian pakai VMware sama ya di USRS bin. Ya, tapi kalau enggak yakin dicek aja. Pakai where is root, where is if config ya. Seperti itu. Nah, setelah kita tambahkan tadi kita lihat harusnya berhasil ya. Gateway-nya ada 2. Kemudian kita hapus yang tadi barusan kita masukkan dengan perintah root del default gateway diikuti oleh nomor IP gateway yang baru. Nah, kemudian kita cek lagi dengan root n. Nah, percobaan 7 itu perintah
perintah buat troubleshooting. Jadi biasanya perintah-perintah troubleshooting yang dipakai itu ping. Pertama itu kita kalau misalnya nggak connect ke jaringan luar, kita yang pertama kita cek adalah gateway-nya. Ya, kita ping ke gateway bisa nggak? Kalau ping ke gateway bisa, berarti apa? Jaringan internal nggak masalah. Yang masalah di mana? Ya berarti jalan keluarnya. Berarti yang masalah gateway-nya. Nah, kita nyoba ping ke nomor gateway kalian, nomor gateway kalian berapa? Tadi kan kita udah cek pakai root minus n. Ya. Nah, kemudian coba ping ke DNS-nya PENS 202.85.3. Kemudian, nah ini coba berhasil nggak? Coba sebentar, saya coba. Saya tadi nyobanya di kampus, jadi DNS-nya PENS bisa di ping. Kalau dari luar bisa nggak? Bisa nggak? Masalah ya? Kita bisa ngeping DNS pingnya, DNS PENS ya dari luar. Jadi ini yang ini bisa kalian ganti nomor DNS-nya PENS ya. 202.985.3 atau 202.985.4. Nah, kemudian traceroute. Nah, kalau kita mau traceroute, kita bisa nyoba keluar traceroute. Kalau kalian pakai Linux harusnya pakai traceroute, tapi kalau kalian pakai Windows itu pakai tracer. Nah, berikutnya kita mengecek IP address dan MAC address yang ada di satu jaringan. Nah, di sini kita bisa gunakan perintah rt-n. Ya. Kemudian mengecek port dengan netstat. Di situ ada netstat min ANTP. Ini untuk melihat semua. Kenapa kok kita pakai netstat? Sebetulnya masalahnya adalah ketika Anda connect keluar, seperti kayak misalnya Anda buka browser, ya, itu sebetulnya Anda menciptakan koneksi dari komputer Anda ke nomor IP dengan nomor port 80. Nah, perhatikan di sini bagaimana dengan lokal Anda. Ya. Biasanya lokal Anda nomor portnya bisa antara 49152 sampai 65535. Nah, kita bisa ngecek nomor port itu dengan menggunakan netstat. Ya, jadi kalau Anda pakai 5 browser, berarti ada 5 port yang kepakai. Ya. Nah, sebetulnya ini nggak terlalu kelihatan juga, kecuali kalau Anda punya service. Service seperti apa? Ya, kalau misalnya kalian jalankan DHCP, Anda menjalankan FTP, ya layanan-layanan jaringan itu kelihatan. Kalau Anda berlaku sebagai server, kalau katakan Anda menggunakan FTP server, itu pasti dia buka port 20 dan 21. Kalau Anda menjalankan SSH server, itu pasti portnya adalah 22. Nah, ini kelihatan lewat netstat. Tapi di sini saya nggak nyuruh kalian untuk menyalakan port-port tadi. Ya. Jadi yang kelihatan mungkin ya kalau berarti browser. Solusi kita. Ya. Ya, karena kalian kan belum dapat SSH, belum dapat ini ya. Nah, ini kita bisa ngeceknya lewat perintah netstat. Nah, listening itu apa? Jadi kondisi port itu dalam keadaan listening ketika apa? Ketika dia berlaku sebagai server. Jadi kalau misalnya katakan Anda punya web server ya di port 80 ya. Nah, itu port 80 itu kondisinya adalah listening.
Ya. Nah, kemudian di situ ada dua jenis port, yaitu TCP dan UDP. Jadi kalau kita ngomong transport layer itu, kalau IP address itu kan network layer. Ya. Kalau data link layer itu yang dipakai adalah MAC address. Karena itu kenapa kok perintah ARP itu penting. ARP itu bertugas mengubah dari IP address menjadi MAC. Kenapa? Karena paket itu ketika sampai di router, ya, dia sebetulnya nggak tahu kondisi yang di dalam ya, kecuali routernya punya list ARP table. ARP table-nya itu kita bisa cek dengan perintah ARP-N. Ya. Nah, di sini ini ada beberapa perintah apa namanya? Nestat yang penting. A itu all, ya. N itu apa? T itu TCP ya. P itu PID. Ya, kemudian kalau kita mau melihat yang listening atau tidak, kita bisa gunakan pakai NTLP ya. Berarti kan T itu TCP. Jadi kalau mau melihat yang UDP saja berarti minus NULP. L-nya untuk listening, P itu PID-nya. Ya, kalau memperlihatkan TCP dan UDP kita bisa gunakan NTULP. Nah, perhatikan Netstat itu pada dasarnya tidak terinstall di Netstat ini tidak terinstall pada Debian 10. Jadi jadi kita harus nginstall Netstool dulu. Ya. Apa? Apa ini? Oke, ini dulu. Nanti silakan dikerjakan. Ya, jadi harusnya ini jalan ya. Ini lebih gampang daripada praktikum yang kemarin. Ada pertanyaan? Iya, karena kamu pakai VM kan. Kalau pakai VM biasanya WLAN-nya nggak jalan. Walaupun komputer punya WLAN. Itu settingan dari VM-nya. Biasanya VM itu connect ke, itu kan VM kan kita pakai guest ya, sebagai guest ya, ada host. Itu koneksinya lewat ETH0. Atau kalau saya pakai NS32. Kelihatannya itu kalau sudah pakai VM gitu kita harus nyeting dari VM-nya. Coba sih tak lihat VM itu ada nggak, sebentar.
Itu kan kalau di VM itu cuma ada NAT, bridge sama host only. Kalau misalnya kita mau ganti jadi WiFi, kita harus support WiFi adapter. Tapi masalahnya adalah kalau di VMware ya, kalau di VMware nggak bisa. Mungkin ada cara, tapi agak susah ini. Ayo selesai. Cara mudah. Itu dulu ya Irfan jawabannya. Saya belum nguprek juga apa namanya gimana ngeluarkan jabelan ya. Tapi masalahnya adalah ya tadi VMware-nya sebetulnya hanya support ETH. Kecuali kalau kita bisa dapatkan adapter buat ininya, buat WLAN-nya. Oke, ada pertanyaan lagi? Belum ya? Oke, kalau belum, saya tutup dulu kuliahnya hari ini. Harusnya itu jalan semua kok, apa komennya. Udah ada nyoba, Pratika 14. Itu saya cek yang terakhir ya. Karena karena itu saya kerjakan itu waktu saya masih pakai Stretch. Ya ternyata sekarang di Debian 10. Nah, nanti kita lihat aja, nanti kapan-kapan kita diskusi bareng. (13) itu yang mana ya? Oh, itu ya. Round robin. Oke, ya udah kalau gitu. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih buat semuanya. Maaf ya, jadi kalau di perangkat asli bisa sih memang. Tapi kalau di VM susah. Oke, terima kasih ya tambahannya Denasya. Oke, itu aja dulu. Mungkin nanti minggu depan juga masih seperti ini. Nanti tunggu. Cuma nanti teorinya kita diskusi lagi aja. Saya nanti ngomong sama PJ kelas kalian masing-masing. Oke, saya tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.